kemudian Bu Rita menyampaikan bagaimana dengan berapa tahun bisa naik jenjang sejak diangkat pertama kali. Yang kedua, Ibu Jia tadi, apakah setelah mengikuti pelatihan Jafung Ahli ini, teman-teman peserta nanti harus wajib ikut UKOM sebelum beralih jenjang dari terampil ke ahli, Pak? Terima kasih, Pak. Itu tentang masa untuk naik jabatan. Kalau biasanya kan Pak 1 tahun boleh seorang pejabat fungsional untuk naik jabatan, naik jenjang jabatan. Kalau pangkat kan 2 tahun ya Pak. Apakah masih diperkenankan 1 tahun seperti itu ataukah ada kriteria lain Pak? Maksudnya Bu Jia. Bu. Ya. Jadi gini Bu, jadi gini ya. Ini dua-duanya saya jawab dulu. Untuk yang keterampilan keahlian, ibu-ibu yang saat ini ikut diklat ya, diklat. Kami sebutnya diklatnya karena kebutuhannya ibu-ibu ya, paradigma harus diubah. Diklat ini karena kebutuhan ibu-ibu untuk mendapatkan pengetahuan di keahlian. Jadi diklat ini tidak menjadi syarat mutlak lagi ya. Itu yang pertama. Yang menjadi syarat mutlak dari keterampilan keahlian apa? Ini dibaca pasal 17-nya. Ya, yang huruf A tersedia kebutuhan untuk CF bidang keahlian. Ya, Bu ya. Bu Rita atau Bu Jia tadi ya. Ya. Semua ibu-ibu lah, semua ibu-ibu. Tersedia formasinya. Ya. Yang kedua, ada ijazah profesi bidannya atau ijazah D4 sampai tahun kelulusan 2021. Yang ketiga ada STR-nya. Yang keempat, Bu, yang D ini, yang D, ya, D, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya. Jadi kalau A, B, dan C Ibu Rita atau Ibu Jia lakukan, tapi yang D-nya tidak, ya tidak bisa nyebrang. Tidak bisa nyebrang ke kalian. Harus ikut dan lulus uji kompetensi. Yang E memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat CF bidang keahlian. Bidang keahlian itu dimulai dari alih pertama 3A. Ya, jadi golongan sekurang-kurangnya 3A dulu Ibu-ibu. Ya. Kemudian ada berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dengan pasal 16 ayat 1. Tadi itu pertanyaan Bu Ratna kan. Pasal 16 ayat 1 itu kan tadi kalau keahlian alih pertama, alih muda kan berarti batas usia 53 tahun maksimal. Ya. Berarti batas usia ada. Kemudian demikian ya. Demikian itu untuk pertanyaan apakah harus ikut uji kompetensi apa tidak ya. Dari persyaratan A dan F ini tidak disebutkan ada persyaratan pelatihan. Ya ibu-ibu ya. Jadi ini perlu clear nanti. Tapi saya mendorong ini teman-teman Bapelkes termasuk Sultra nanti Bu menyiapkan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan. Banyak Bu nanti. Seperti Bu Ratna bilang tim penilai angka kredit, tim penguji kompetensi, ya kan? Uji kompetensi nanti dilaksanakan untuk 30 JF. Kalau satu kabupaten punya 20 jenis JF kesehatan saja, masing-masing 3 orang pengujinya gitu ya. Itu sudah 60 orang. Satu kabupaten itu sudah 2 kelas. Untuk penguji kompetensi. Dia nanti sertifikasinya katakanlah setiap 3 tahun. Ya kan nanti 3 tahun harus dilatih lagi gitu kan. Nah, ya, nanti tim penilai angka kredit juga begitu, tim penilai angka kredit juga begitu. Harus dilatih juga. Ya. Ini. Kemudian nanti untuk pelatihan JF di awal tadi yang seperti saya katakan Bu, kalau orang diangkat pertama kali dia wajib 3 tahun setelah diangkat wajib ikut pelatihan. Itu banyak nanti, akan banyak pelatihan-pelatihan yang bisa dilaksanakan oleh Bapelkes. Selain pelatihan penjenjangan ini, karena pelatihan penjenjang ini sudah tidak ada, Bu. Tidak menjadi syarat lagi. Iya. Tidak menjadi syarat. Kemudian tadi untuk naik jabatan 1 tahun, naik pangkat sekian. Jadi gini, Bu, untuk naik jenjang jabatan, tadi Ibu yang bertanya, ya ini. Ya. Yang dilihat ini, Bu. Ibu Rita. Slide-nya ya. Nampak nggak, Bu? Ini slide-nya. Yang lingkaran ini. Sudah nampak ya, Bu, slide-nya ini? Sudah ya? Nah, ini yang dilihat, Bu. Untuk naik jabatan, Ibu lihat ini. Kalau kualifikasinya sudah terpenuhi, lihat uji kompetensinya. Kemudian penilaian kinerja dan kebutuhan. Penilaian kinerja ini, angka kredit,
kita bisa naik pangkat golongan ya kalau kita mengumpulkan angka kredit gitu ya Bu ya. Misalnya nih dari Madya ke Utama contoh nih, Madya ke Utama dari 700 ke 850. 150. Ya Bu ya, dari 700 ke 850. Ya, 4C 7. Nanti ya, kan gitu Bu ya. Ya, Nanti Pak. dari 850 ke 1050 gitu ya. Karena di Utama kita sudah mengumpulkan 200 angka kredit. Misalnya begitu. Jadi angka kredit ini maksimal Bu bisa kita kumpulkan dalam 1 tahun itu 150% dari target angka kredit. 150%. Artinya orang bisa naik pangkat itu maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Ya. 150% angka kredit. Kenapa? Contoh Ibu tadi ya, dari Madya mau naik ke Utama, itu kan berarti mengumpulkan 37,5 setiap tahun. 37,5 setiap tahun. Bisa mengusulkan angka kredit ke Utama gitu, kalau mengumpulkan dalam 4 tahun itu 37,5 kali 4. Itu 150. Ya, 37,5 kali 4. Itu 150 angka kredit. Tapi Ibu bisa mengumpulkan maksimal 1 tahun itu 150% dari 37,5. Artinya 37,5 tambah 18,25. Itu 56,75%. Ya Bu ya. 56,25% ya, setahun. Itu dengan beban kerja 150%. Ya. Artinya Ibu bisa mengumpulkan 150 itu dalam jangka waktu 3 tahun. Itu Bu. Itu untuk pangkat golongan. Ya. Kalau naik jenjang, beda lagi. Jenjang itu begini. Kalau Ibu pertama kali diangkat 3A, naik jenjangnya kan bukan dari 3A ke 3B. 3A ke 3B itu naik pangkat, naik golongan. Tapi jenjangnya masih sama-sama pertama. Jenjang jabatan Ibu naik nanti dari 3B ke 3C. Gitu ya Bu. Dari 3B ke 3C. Artinya sekarang yang dikumpulkan itu angka kredit di alih pertama 3A itu mengumpulkan 12,5 kali 4 itu 50. Kemudian nanti dari 3B ke 3C itu 12,5 kali 4 juga. Ya, itu 50 juga. Ya. Jadi mengumpulkannya itu berapa tahun Bu? Kalau begitu bisa naik jenjang jabatan. Ya 6 tahun paling cepat. Kenapa 6 tahun paling cepat? Karena untuk naik pangkatnya 3 tahun paling cepat. Ya. Pangkat dari 3A ke 3B 3 tahun paling cepat, 3B ke 3C juga 3 tahun paling cepat. Artinya dari Ibu bidan alih pertama ke bidan alih muda 3C itu berarti 6 tahun paling cepat. Ya Bu ya. Jadi yang dicermati begitu. Yang disebutkan paling cepat 1 tahun, paling cepat 2 tahun itu Bu yang di peraturan itu beda lagi Bu. Itu beda lagi. Contoh itu begini. Ada orang-orang dengan prestasi sangat luar biasa gitu ya Bu ya. Nanti di SKP itu nilainya ada yang amat baik. Yang nilainya di atas 90. Nah, itu bisa Bu naik jabatan yang tadi yang Ibu katakan tadi 1 tahun ya. Tapi nanti itu ada tim penilainya, tim penilai khusus yang di BKN tuh. Ya, yang itu. Kalau di polisi, di tentara itu kalau Ibu ditempatkan nanti di Papua bisa menangkap gembong GPK-nya begitu. Ibu kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Ya, atau anumerta yang begitu-begitu Bu. Itu syaratnya itu yang. Tapi kalau yang reguler ini ya tadi 3 tahun paling cepat naik pangkat, 6 tahun paling cepat naik jenjang. Bahkan ada naik jenjang yang 9 tahun Bu paling cepatnya. Ya, Di banyak. jenjang apa? Jenjang Madya. Jenjang Madya kan ada 3 pangkat, 4A, 4B, 4C. Ya. Jadi dari ketika 4A ke 4D tentu 9 tahun paling cepat. Itu ya Bu. Bu Ulan, apakah misalnya kalau formasinya hanya 5, sementara yang sekarang ini yang mengikuti kegiatan untuk satu kabupaten ya Pak, misalnya 15 orang dan formasi yang dibuka di kabupaten itu hanya 5 orang, setelah mengikuti uji kompetensi,
apakah yang 10 orang ini bisa nanti diangkat ataukah hanya 5 orang ini Pak yang bisa diangkat untuk pindah jenjang dari terampil ke ahli? Terima kasih Pak. Jadi naik jenjang jabatan atau syarat pengembangan karir kita kan 4 ya Bu. 4 nih. Yang saya bilang paradigma baru itu 4. Ya, ada 4 ibu-ibu bidan. Nah, keempatnya itu tadi, di sini saya share screen lagi ya. Keempatnya itu harus dipahami Bu. Yang ini, ya, keempat-empatnya harus terpenuhi, ya. Jadi tidak hanya angka kredit, tidak hanya UKOM, tapi formasi juga kan. Formasi ada. Kalau formasinya ada bisa, ya. Jadi kalau formasinya hanya untuk 5, berarti 5 Bu yang naik ke keahlian. Ya. Kalau formasinya 5. Ya. Walaupun yang diuji kompetensi, ya, diuji kompetensinya lulus 10. Ya Bu ya. Kenapa? Karena formasinya hanya 5. Cara memilih yang 5 bagaimana? Ya nanti dicari Bu, dicari orang yang paling merit system. Nanti misalnya ya, dinilai kualifikasi pendidikannya untuk kalian ada yang profesi, ada yang D4. Ya, tentu yang profesi lebih tinggi nilainya. Ya, kemudian ini ada yang sudah profesi tapi sudah ngambil S2 kebidanan lagi, lebih tinggi lagi nilainya. Jadi nilai kualifikasi dinilai. Kemudian kompetensi. Ini kan sama-sama lulus uji kompetensi misalnya. Tapi ada yang lulus nilainya 80, ada yang lulus nilainya 81, ada yang lulus nilainya 95, itu beda pasti. Ya, dibedakan nanti. Ya. Jadi tidak hanya lulus, tapi lulus nilainya dilihat. Ya. Kemudian penilaian angka kredit. Angka kredit kan ini beda-beda tadi. Ya kan Bu, angka kreditnya ya atau SKP-nya ya. Ada yang mengumpulkan 50, tapi ada yang mengumpulkan 70. Ya kan beda. Ya. Yang 70 ini walaupun 20-nya hangus untuk penilaian berikutnya nggak apa-apa, tapi ternyata dia angka kreditnya lebih tinggi dong dari temannya yang hanya 50. Ya. Itu Bu, nanti dilihat dari itu. Kemudian nanti dilihat dari apa lagi? Masa kerja. Ya, ada yang sudah masa kerja sekian belas tahun. Itu tentu lebih tinggi dari yang masa kerjanya hanya 10 tahun. Ya, nanti seperti itu. Jadi merit system itu kita berlomba tadi Bu ya, berlomba saya. Nah, kemudian mengenai UKOM, kalau UKOM-nya belum disiapkan, jangan disiapkannya Juli tahun 2022 Bu. Ya, kalau ada kebutuhan UKOM-nya saat ini disiapkan. Jadi Juli tahun 2022 itu paling lambat, ya paling lambat. Artinya Juli tahun 2022 itu udah nggak bisa ngelak, Bu. Nggak bisa ngelak orang harus UKOM. Tapi seandainya ada kebutuhannya saat ini, kebutuhannya untuk apa? Kebutuhan untuk alih kategori, ya berarti disiapkan UKOM-nya saat ini. Kecuali nanti maunya alih kategorinya nanti setelah Juli. Kenapa setelah Juli? Ya karena syarat untuk alih kategori kan salah satunya UKOM. UKOM-nya baru dilaksanakan Juli, ya berarti nanti proses alih kategorinya kan setelah Juli. Nah, tapi kalau Ibu misalnya berharap alih kategorinya April, katakanlah April 2022, ya UKOM-nya udah saat ini. Ya kan? Selambat-lambatnya saat ini UKOM-nya itu. Atau nanti paling tidak di minggu pertama Januari gitu ya. Kalau misalnya proses alih kategorinya disiapkan April tahun 2022 misalnya. Yang Juli tahun 2022 itu kan kalau nanti misalnya nanti alih kategorinya diproyeksikannya April 2023, ya silakan. UKOM-nya dilaksanakan Juli tahun 2022, ya. Itu tergantung kebutuhan di tempat Ibu Bapak, seperti apa kebutuhan peralihan jabatan. Mungkin demikian ya. Apakah uji kompetensi ini dilakukan setiap akan naik jenjang ataukah hanya sekali selama yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional? Ya, selagi ada peluang untuk naik jenjang, ya syarat naik jenjang itu saat ini diubah Bu, bukan pelatihan tapi UKOM. Ya UKOM. Kali muda tidak mau naik ke Alimadya berarti tidak perlu UKOM.
Tidak perlu. Tapi kalau punya cita-cita ke Alimadya gitu ya, dari jenjang alim muda, berarti Ukom. Gitu Bu, nanti begitu. Saya tambahan barangkali Pak terakhir. Untuk sertifikat ini, apakah hanya ada berlaku misalnya teman-teman tadi yang belum ada formasi, tapi sudah mengikuti UKOM. Berapa lama sih? Apakah akan ada waktu kadaluarsanya ataukah UKOM sebelum dipakai untuk teman-teman yang tidak tersedia formasi, misalnya tadi tersedia 5, kemudian yang 10 belum ini, tetapi sudah UKOM, apakah yang 10 ini masih boleh mempergunakan sertifikat UKOM-nya apabila ada formasi disiapkan kembali untuk 10 formasi jabatan fungsional? Terima kasih, Pak. Sertifikat UKOM-nya berlaku 2 tahun, Bu. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ya. Teman-teman langsung hebat ya. Saya yakin ibu-ibu ini hebat-hebat. Kenapa? Karena sejak saat ibu-ibu di pendidikan dasar, kemudian ikut sekolah kebidanan, kemudian bekerja, bahkan ada yang melanjutkan kualifikasi pendidikannya ya melalui tugas belajar atau izin belajar, dan setiap hari bekerja menangani kaum ibu, kaum anak ya. Kadang-kadang ibu-ibu punya keluarga sedang sakit, tapi ibu-ibu juga sedang bekerja menangani orang lain yang sakit. Ya, ini kan luar biasa ya ibu-ibu. Kalau saya melihat ibu-ibu ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah banyak berbuat hal-hal kebaikan, berbuat amal buat orang-orang lain. Ini tinggal bagaimana melanjutkan kehidupan ya. Sampai nanti akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Ini banyak sekali orang-orang mencari amal kalau ibu-ibu lihat di medsos ya. Kadang-kadang datang ke pinggir jalan, bagi uang 100.000 buat para Gojek ya. Tapi apa yang ibu-ibu lakukan ini, ada orang datang untuk ibu-ibu berbuat amal kepada mereka. Ya, lebih dari 100.000 loh yang ibu-ibu berikan itu. Ada orang hamil Ataram. Hamil Ataram ini kan 9 bulan 10 hari ditunggu Bu ya, oleh ibunya, oleh suaminya gitu. Dan ketika ibu-ibu lakukan pertolongan dengan baik ya, dari melakukannya dengan senyum, dengan penuh kasih sayang ya, kepada ibu-ibu ini ketika lahir, ibu rawat bayinya dengan baik, ibu mandikan dengan baik, kalau ada luka ibu tolong dengan baik. Ini kan berarti sudah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak dibanding yang ibu tonton di medsos saat ini. Kalau kita dalam pekerjaan kita saja sudah banyak amal yang ditawarkan, yang bisa kita lakukan, ya kita tinggal melakukan saja ibu-ibu. Tinggal lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sampai nanti usia kita sudah tidak ada. Ya kan? Artinya tabungan-tabungan kebaikan-kebaikan itu nanti akan kembali ke kita dan ke turunan kita kelak. Ya. Demikianlah dunia ini akan menjadi jauh lebih baik. Karena setiap kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan. Dari saya hanya itu Bu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat bekerja, selamat berkembang karirnya ibu-ibu ya. Tidak apa-apa tadi yang tidak dapat formasi karena formasi yang 5 ada 10 calon. Ibu-ibu kalau pimpinan bisa lupa, ya kan atasan bisa lupa, bahkan pemerintah dan negara bisa lupa akan jasa-jasa kita, akan hal yang baik kita lakukan. Keluarga juga bisa lupa, tetangga ataupun pasien bisa lupa, tapi ada loh Bu, satu zat yang tidak melupakan apa yang baik yang sudah Ibu Bapak lakukan itu. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak melupakan itu, yang mencatat itu. Jadi nggak usah kecewa tadi yang tidak dapat formasi. Semangat saja Bu, semangat saja. Nanti akan kembali juga kepada Ibu dalam bentuk kebaikan yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk jabatan, tapi dalam bentuk yang lain. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Bu Ratna, ibu-ibu semua. Kami juga mohon maaf ya karena mungkin dalam hal penyampaian kami atau tanggapan kami ya ada yang kurang berkenan, itu kesalahan kami mohon maaf. Silaturahmi ini silakan Bu, nanti kalau mau berlanjut kembali kami tentu akan sangat senang. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Ibu-ibu bidan yang